Mas Andi Peci, bagaimana kabarnya hari ini? Ya selalu baik. Jadi Selalu baik. walaupun situasinya pelik semacam ini ya tentu kita harus ya bersyukur dan bahagia. Walaupun kita belum bisa menikmati sepak bola nasional sampai sekarang. Tapi sebenarnya nggak masalah ya, sementara belum bisa menikmati sepak bola nggak masalah ya. Ya mau gimana lagi situasinya semacam ini. Iya. Tapi tetap akan selalu hadir sepak bola ke depan. Oke. Tapi kita hari ini bertemu bukan untuk ngomongin tentang sepak bola, tentang masalah Ya. permainan atau apa ya, tapi kita mau ngomongin masalah mungkin apa yang pernah terjadi di PSSI, spesifiknya pengaruh politik sepak bola nasional gitu. Jadi kaitannya politik dengan sepak bola nasional itu seperti apa? Itu sih sepertinya. Jadi untuk sebagai awalan mungkin pertanyaan pertama ya, sebagai gambaran umum lah gitu. Kalau menurut pandangan Mas Andi Peci, pengaruh kepentingan politik di sepak bola nasional itu bagaimana? Ya, tentu yang pertama harus dipahami bahwa siapapun kan pasti tahu bahwa sepak bola itu tidak hanya sekedar olahraga biasa gitu. Karena sepak bola itu kan memang melibatkan banyak komponen. Secara masif banyak yang menikmati, banyak yang menonton dan juga banyak yang terlibat. Iya. Itu yang memang sepak bola menjadi olahraga yang sedikit berbeda daripada olahraga yang lainnya. Karena memang menjadi hiburan yang bisa dinikmati oleh banyak orang gitu, banyak kelompok dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam sepak bola sendiri. Tapi kalau lebih spesifik membicarakan tentang sepak bola nasional, ya tentu mau nggak mau kan kita memang harus menarik mundur ke belakang gitu. Menarik mundur ke belakang soal kira-kira irisan-irisan apa gitu yang mempengaruhi keberadaan sepak bola nasional, keberadaan sepak bola Indonesia sampai sekarang itu kan tidak bisa dipisahkan dari problematika masa lalu. Ya, benar. Ada faktor-faktor yang menentukan seberapa mapan sih sepak bola Indonesia sekarang ini. Tentu kita harus menilainya itu dari dinamika sepak bola yang dibangun cukup lama sejak itu. Nah, kalau menurut saya tentu kan sepak bola nasional tentu berbeda dengan pembangunan sepak bola di Eropa atau di belahan bumi manapun, terutama Eropa seperti Eropa yang sampai sekarang masih menjadi satu referensi sepak bola nasional yang cukup maju, profesional dan katanya berbasis industri dan sebagainya itu. Tapi kan bangunan dasar sepak bola nasional di Indonesia itu kan tidak seragam, tidak sebangun dengan bangunan sepak bola nasional di Eropa dan seperti itu. Karena kan di Eropa kan semua juga tahu bahwa memang dari awal lahirnya klub-klub sepak bola misalkan di Italia, di Inggris dan sebagainya, terutama di Inggris, karena kan memang didorong oleh revolusi industri yang memang menopang sepak bola itu sendiri. Jadi kan fakta itu memang tidak bisa dihindari, dipungkiri, dan berbeda dengan bangunan nasional sepak bola Indonesia. Tuh, ketika PSSI didirikan tahun 1930, kan tentu situasi ekonomi politik berbeda antara Indonesia dengan Eropa, Indonesia dengan Inggris dan sebagainya itu. Nah, kita bangunan sepak bola nasional memang mau tidak mau harus dilihat dari kacamata bahwa sepak bola nasional tidak bisa dipisahkan dari perjuangan politik gitu. Artinya pemaknaan politik kebangsaan, pemaknaan politik anti imperialisme, pemaknaan politik sebagai bagian dari eksistensi dari sebuah bangsa, eksistensi dari sebuah rakyat dan sebagainya itu. Makanya waktu itu kan embrio PSSI dibangun di beberapa klub yang sampai sekarang masih ada. Salah satunya Persebaya. Jadi bangunan itu tentu akan mempengaruhi cukup mendasar dan signifikan terkait sepak bola Indonesia sampai sekarang ini. Jadi bangunan sepak bola Indonesia memang berbeda dengan Eropa dan sebagainya itu. Jadi kita sebagai alat-alat perjuangan gitu, sebagai bagian dari mungkin waktu itu hiburan bagi kelompok-kelompok yang mungkin kelas menengah dan sebagainya, karena tentu akan sulit bagi masyarakat rendahan gitu, rendahan dalam tanda petik gitu untuk bermain bola waktu itu. Tentu sepak bola akan dinikmati lebih kepada olahraga yang tentunya lebih inklusif, hanya dinikmati oleh beberapa orang kalangan mungkin pelajar dan sebagainya. Itu kan yang mungkin berbeda. Nah, proses itu kan tentu akan mempengaruhi bahwa sepak bola nasional dalam basis dasarnya dengan sepak bola
di Eropa yang memang dari awal itu dibangun dari situasi yang revolusi industri menonjol. Memang dibangun dari beberapa kelas pekerja, buruh-buruh pabrik dan sebagainya, misalkan Liverpool. Seperti yang terjadi di Inggris lah ya. Ya, di Inggris macam itu. Mereka bagian dari satu olahraga yang memang menjadi kebutuhan kaum pekerja di sana ketika selepas kerja dan sebagainya soal itu. Itu yang sedikit berbeda sebagai gambaran secara umum sepak bola nasional kita, sepak bola Indonesia dengan Eropa semacam itu. Nah, problem itu kan akhirnya kan ketika bangunan dasar semacam itu tentu akan mempengaruhi. Kalau misalkan kita menurut bagaimana embrio PSSI tahun 1930, kita baru merdeka 1945 tahun seperti itu. Jadi memang ada rentan waktu yang memang rakyat Indonesia yang waktu itu menikmati sepak bola tentu berbeda situasinya dengan mereka yang sudah melakukan tradisi sepak bolanya dalam iklim industri di Inggris dan sebagainya itu. Nah, ini pengaruhnya seperti apa? Jadi kan pengaruhnya pasca kemerdekaan artinya kan bahwa sepak bola lebih dimaknai sebagai satu alat gitu, alat politik kebangsaan untuk menunjukkan eksistensi sebuah negara, sebuah bangsa semacam itu. Itu kan bisa dilihat misalkan ketika bagaimana waktu itu Presiden Soekarno, Bung Karno itu membuat keputusan Presiden tahun 1961 bahwa menganggap olahraga itu bagian dari pembangunan karakter bangsa, national building dan sebagainya. Itu jelas disampaikan dalam pidato politiknya untuk menunjukkan bahwa olahraga adalah salah satu alat penting untuk menunjukkan eksistensi sebuah negara ketika baru merdeka. Nah, bangunan itu cukup mempengaruhi cukup lama di olahraga, lebih spesifik dalam sepak bola. Makanya kan tahun 1962 ada SEA Games di Indonesia. Itu yang sebelumnya juga diajukan oleh Soekarno, pengajuan sebagai tuan rumah. Sehingga saya 4 tahun sebelum tahun 1962 itu Soekarno menawarkan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 1962 itu. Makanya pidato jelas Soekarno tahun 1961 lewat keputusan Presiden menyatakan bahwa olahraga sebagai bagian dari membangun sebuah bangsa, karakter bangsa dan sebagainya itulah. Itu kan pidato politik kebangsaan gitu. Jadi pidato politik kebangsaan itu mempengaruhi cukup besar, terutama dalam sepak bola yang menurut pandangan umum, pandangan siapapun, olahraga yang memang itu dimiliki oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Olahraga yang masif dinikmati dan sebagainya. Ya olahraga lain juga banyak, tapi sepak bola lebih dari sekedar itu. Ada melibatkan emosi dan sebagainya itu. Belum di breakdown ke bawah bahwa sepak bola itu mewakili daerah-daerah lokal gitu. ya. Makanya terbentuk banyak klub-klub sepak bola di Indonesia, perserikatan dan sebagainya itu kan itu juga sebagai roh gitu. Artinya sebagai roh bahwa mewakili kompetisi itu bisa mewakili eksistensi dari daerah-daerah. Kalau dinaikkan ke atas yang tadi saya sampaikan bahwa olahraga terutama sepak bola adalah salah satu alat gitu, alat politik kebangsaan untuk menegaskan eksistensi sebuah bangsa. Gitu. Sebuah negara. Kalau sebuah negara itu menjuarai kompetisi internasional, otomatis akan membawa sesuatu yang cukup besar dalam eksistensi sebuah negara itu. Gitu. Bagaimana Brasil negara berkembang tapi maju karena sepak bolanya. Bagaimana Argentina semacam itu yang bisa menjadi produsen yang cukup besar, pemain yang luar biasa gitu. Hampir itu menjadikan pekerjaan inti dari sebuah negara semacam itu. Artinya dalam konteks yang cukup meluas bahwa sepak bola itu di posisi yang posisi yang sebenarnya agung dalam perspektif olahraga. Itu adalah sepak bola. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua terkait soal karena bangunan dasarnya semacam itu, artinya kan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik sepak bola nasional itu sendiri. Kebijakan-kebijakan politik sepak bola itu nasional sendiri akhirnya kan pasca
beberapa kelompok atau klub-klub setelah PSSI terbentuk kan mulai banyak klub-klub yang baru-baru juga semacam itu yang mewakili identitas dari daerah-daerah itu. Nah, kebijakan dari awal sebelum penggabungan antara Galatama dengan Perserikatan tahun 1994 kan memang Perserikatan cukup dominan gitu. Walaupun Galatama waktu itu sebelum tahun 1994 juga banyak, di Surabaya juga banyak, di beberapa daerah juga banyak. Tapi bahwa Perserikatan sebagai bagian dari mewakili identitas kota, mewakili identitas masing-masing, itu kan tidak bisa dipisahkan. Banyak klub-klub Galatama itu, tapi belum cukup mampu untuk menjadi sebagian dari mewakili eksistensi sebuah daerah gitu. Apa yang pernah terjadi di Kan Surabaya ada Persebaya, Mitra Surabaya, Nyak Mitra dan sebagainya itu. Tapi bahwa supporter besar terlalu ada di klub Perserikatan itu. Tapi saya tidak sedang mendebatkan apakah yang bagus itu Perserikatan atau Galatama, tapi bahwa fakta sepak bola itu memiliki karisma tersendiri, klub sepak bola Perserikatan itu memiliki karisma tersendiri, itu kan fakta yang tidak bisa dibantahkan. Selain Persibaya masih cukup banyak klub Perserikatan zaman dulu itu. Nah, identitas-identitas itu kan karena kebijakan politik nasional yang tadi saya sampaikan di awal itu, artinya kan kebijakan olahraga terutama sepak bola akhirnya kan berdampak. Oh, karena sepak bola itu menjadi bagian dari identitas sebuah kota, wilayah dan sebagainya, makanya masih diperbolehkan menggunakan APBD dan sebagainya, anggaran pendapatan belanja negara, ada dana hibah dari pemerintah setempat semacam itu. Itu kan tidak muncul dengan tiba-tiba. Artinya ada proses yang cukup panjang yang tadi saya sampaikan di awal. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, negara Indonesia memaknai sepak bola di posisi itu dari awal gitu. Itu yang kedua problem semacam itu. Nah, tapi kan yang ketiga tentunya kan kita juga harus memaknai bahwa sepak bola itu kan tidak eksklusif kan ya, tidak eksklusif atau dimiliki oleh beberapa kalangan gitu. Dalam proses perkembangannya itu akhirnya kan sepak bola menjadi universal itu. Universal tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa belahan dunia juga punya kebanggaan sendiri soal sepak bola itu. Nah, kebutuhan akhirnya kan ini kan akhirnya terjadi persinggungan yang mau nggak mau tidak bisa dihindari gitu. Akhirnya sepak bola di Indonesia yang memang masih menggantungkan anggaran pendapatan belanja negara, APBD ya, dengan Galatama yang itu bersifat privat, gitu, dimiliki oleh satu kelompok, tuh, perusahaan dan sebagainya itu, ya tentunya kan sudah jadi pemahaman secara umum bahwa ya sepak bola itu menjadi milik banyak orang gitu. Sepak bola menjadi universal dalam nilai-nilainya. Artinya tidak hanya dimaknai dalam persoalan sebagai olahraga saja, tapi bahwa sepak bola memang melebihi dari logika-logika itu. Sudah menjadi industri yang cukup luar biasa, melibatkan banyak orang gitu. Itu yang memang terjadi sampai sekarang gitu. Tapi bahwa yang tadi saya tegaskan, menurut pendapat saya bahwa memang bangunan dasar sepak bola di Indonesia tentu berbeda dari di belahan sepak bola yang lain. Yang tadi saya sampaikan soal sepak bola di Eropa dan sebagainya. Nah, yang tidak saya sampaikan bahwa sepak bola di sini itu tidak bisa dijustifikasi, dinilai dalam satu dimensi gitu. Artinya ketika mempertentangkan apakah sepak bola di Indonesia itu lebih baikkan Perserikatan atau lebih baik Galatama, itu sebenarnya tindakan yang menurut saya juga tidak arif dalam konteks membaca sepak bola nasional, karena pembangunan dasarnya sepak bola nasional historisnya juga berbeda sepak bola nasional dengan Eropa. Jadi memang tidak perlu harus dipertentangkan, karena kalau mempertentangkan itu justru sebenarnya kontradiksi dengan fakta-fakta yang ada dalam sepak bola nasional. Misalkan di era Perserikatan tahun 1991 Indonesia pernah juara SEA Games. Di era Perserikatan juga banyak pemain-pemain Perserikatan yang ada di sana. Artinya fakta-fakta itu kan tidak bisa kita sangkal bahwa di era Perserikatan pun juga mempunyai prestasi yang luar biasa. Justru di era
sekarang ini prestasi kita justru jauh sekali dari era perserikatan. Artinya konteks sepak bola nasional tidak bisa dinilai dalam satu lingkaran utuh, itu harus dipaham dibaca dari banyak posisi seperti itu. Nah, kembali kepada persoalan kenapa sepak bola Indonesia itu cukup sulit berkembang, ya tentu faktornya banyak. Tapi bahwa sepak bola nasional ketika di era perserikatan itu melahirkan pemain-pemain yang cukup bagus secara kualitas, teknik dan sebagainya, itu kan fakta yang tidak bisa disangkal gitu soal itu. Karena memang sudah terjadi. Iya, sudah terjadi. Yang tadi saya sampaikan misalkan soal prestasi SEA Games tahun 1991 soal itu. Justru sekarang kita belum bisa mencapai prestasi yang pernah diperoleh oleh generasi-generasi sebelumnya soal itu. Artinya memang ada banyak persoalan ketika melihat sepak bola nasional semacam itu. Tapi kembali kepada yang tadi saya ulas soal politik, pengaruh politik dalam sepak bola nasional seperti apa gitu. Ya pengaruhnya cukup luar biasa dari bangunan dasarnya yang tadi saya sampaikan. Dalam proses perjalanannya itu kan siapapun tidak akan bisa menyangga bahwa sepak bola nasional pernah dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik gitu. Kenapa dikendalikan oleh kekuatan politik praktis gitu? Artinya partai politik, orang-orang politik mengendalikan sepak bola nasional karena memang ada banyak faktor. Tapi faktor yang utama tentunya adalah soal melimpahnya penonton, melimpahnya supporter sepak bola yang memang punya pengaruh yang cukup besar ketika itu misalkan untuk mendompleng suara dalam sebuah partai politik. Itu cukup luar biasa. Artinya sepak bola yang punya pemaknaan yang cukup luas, universal, misalkan soal hiburan, soal industri sepak bola. Tapi sepak bola Indonesia memang faktanya pernah dikendalikan gitu oleh kekuatan-kekuatan politik, oleh orang-orang politik praktis yang tentu yang saya maksudkan, bukan dalam periode yang tadi saya sampaikan di eranya Bung Karno bahwa sepak bola adalah alat untuk menegaskan eksistensi sebuah negara dalam satu hal. Tapi ini kan akhirnya berkembang luas. Berkembang luasnya seperti apa? Karena memang ada faktor kebijakan yang memang memungkinkan untuk melakukan itu, misalkan soal penggunaan dana APBD dan sebagainya itu. Itu yang cukup mempengaruhi sepak bola nasional. Ya, jadi kalau menyinggung APBD ya, apakah adanya APBD ini menjadi salah satu masalah yang terjadi di sepak bola nasional, maksudnya dalam kaitannya dengan politik itu? Ya tergantung bagaimana kita bisa menilai persoalan itu. Jadi memang tidak bisa dilihat dalam satu sisi. Tapi bahwa APBD cukup mempengaruhi dalam konteks sebagai alat gitu, sebagai alat digunakan oleh kekuatan-kekuatan politik, oleh oligarki orang-orang politik cukup signifikan gitu. Jadi bisa dipastikan misalkan ketua-ketua umum sebuah klub di era perserikatan itu tidak bisa jauh dari pimpinan partai politik, wali kota, atau orang-orang pejabat-pejabat dan sebagainya. Ya, itu kan karena memang faktor bahwa masih menggunakan uang negara atau uang daerah sebagai modal utama dalam seklub sepak bola, itu dimanfaatkan sedemikian rupa soal itu. Tapi memang tidak serta-merta bahwa ketika menggunakan APBD ternyata prestasi atau kualitas timnas sepak bola itu akan menurut, tidak serta-merta seperti itu. Tidak bisa menilainya seperti itu. Nah, fase-fase itu memang pernah dilalui oleh klub-klub sepak bola nasional, misalkan salah satunya oleh Persebaya, itu kan mengalami fase itu, ketergantungan terhadap modal awalnya dari anggaran pendapatan belanja negara soal itu cukup mempengaruhi gitu. Nah, karena irisan-irisan itu ada gitu, artinya persinggungannya itu ada, bahwa klub-klub sepak bola nasional karena didanai dari uang daerah, uang publik dan sebagainya itu dikendalikan oleh pejabat-pejabat politik, pejabat-pejabat publik dan sebagainya itu, ya itu cukup mempengaruhi gitu. Artinya kan
Artinya rantai ini akan berputar terus gitu. Tidak hanya terjadi di Surabaya, di beberapa daerah juga akan semacam itu. Dan setiap daerah mungkin hampir sama ya, pusarannya memang hampir sama ya kan ya. Iya, hampir sama seperti itu. Hampir sama seperti itu. Nah, akhirnya problem itu kan cukup mempengaruhi dalam arah sepak bola Indonesia waktu itu. Iya. Gitu. Artinya kalau ketika itu akhirnya sudah ada orang-orang politik yang terlibat gitu, konflik-konflik politik akan selalu ada, konflik-konflik kepentingan politik akan selalu ada gitu. Tapi saya tidak sedang menegaskan bahwa orang-orang politik tidak boleh terlibat dalam sepak bola, tidak sedang menegaskan itu. Siapapun boleh terlibat dalam sepak bola, apapun profesinya. Kan juga tidak adil ketika misalkan kita melarang orang-orang politik praktis gitu, ketua-ketua partai politik itu terlibat langsung dalam klub sepak bola. Melarang itu, tapi orang dengan profesi yang lain bisa di posisi itu dan sebagainya. Itu tentu tidak bisa utuh melihatnya. Tapi bahwa problem itu cukup memengaruhi dan tidak bisa hindari, ya terjadi semacam itu problemnya. Akhirnya ada beberapa konflik-konflik politik dalam sepak bola nasional, termasuk Persebaya. Cukup panjang Persebaya melewati tahapan itu. Tapi sebenarnya juga tidak bisa disalahkan soal itu, karena memang kebijakan politik sepak bola, bukan sepak bola politik, kebijakan politik sepak bola secara nasional ya memang masih diperbolehkan untuk menggunakan uang negara, uang publik, uang daerah dan sebagainya, itulah APBD. Aturannya memang seperti aturannya itu, masih memperbolehkan semacam itu. Tuh. Cuma kan tidak bisa dinilai, tidak bisa cukup dinilai bahwa itu memang tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa dipukul rata persoalan-persoalan itu. Itu yang harus dipahami oleh publik semacam itu. Nah, karena ini kan problemnya akhirnya kan cukup banget dalam sepak bola nasional. Jadi terjadi semacam itu. Nah, sebenarnya kalau mau diruntut panjang gitu, misalkan kenapa terjadi konflik Persebaya dengan PSSI, sejarah perlawanan bonek yang panjang itu, kalau diruntut ke belakang ya ada irisan-irisan itu, ada persoalan-persoalan itu yang cukup mempengaruhi dominasi. Misalkan klub sepak bola didominasi oleh kelompok tertentu, orang-orang politik gitu. Mungkin bisa satu kekuatan partai politik, bisa gabungan dari partai politik, orang-orang itu bisa terlibat dalam satu pengendalian klub sepak bola. Berarti memang adanya seperti itu ya, bahwa sebuah kelompok, sebuah kalangan memang mencoba untuk mendominasi gitu. Dalam konteksnya sepak bola atau klub sepak bola begitu. Iya tentu, kan kompetisi politik lah, konstelasi politik, pertarungan pemilu dan sebagainya, itu kan memang faktanya dari dulu semacam itu. Ketika mau waktu itu belum pilihan langsung lah, belum pilkada langsung dan sebagainya, masih pemilihan partai politik dan sebagainya. Ya banyak ornamen-ornamen politik yang memakai klub sepak bola sebagai sarana untuk menarik massa semacam itu. Ada yang membuat kaos-kaos partai politik, dilabeli klub-klub dan sebagainya itu. Karena kita tahu memang sepak bola masanya memang banyak di situ. Iya, potensinya cukup besar gitu. Artinya ketika siapapun ingin mencalonkan wali kota atau siapapun lah pejabat-pejabat publik yang penting itu, ya memang faktanya semacam itu. Mempengaruhinya lewat dominasi dalam klub sepak bola di daerah masing-masing. Itu tidak bisa dibantah soal itu. Nah, tapi kan fase itu kan peristiwa-peristiwa lampau yang memang sekarang sudah berakhir gitu. Berakhir dalam posisi yang memang karena kebijakannya memang sudah tidak diperbolehkan oleh AFC, oleh FIFA dan sebagainya. APBD dan sebagainya itu. Kecuali klub amatir lah. Nah, ini yang cukup mempengaruhi sepak bola nasional gitu. Lah apakah masih, misalkan sampai sekarang, apakah pengaruhnya masih ada walaupun secara regulasi, secara legal dan sebagainya dilarang? Apakah masih ada? Hal semacam itu masih ada dalam sepak bola nasional semacam itu. Sampai sekarang masih ada. Walaupun mungkin tingkat pengaruhnya berkurang daripada periode-periode yang lalu soal itu. Nah, sepak bola Indonesia cukup menarik memang, tidak hanya oleh partai politik,
tapi oleh kepentingan-kepentingan monopoli kelompok bisnis dan sebagainya. Tuh. Nah, transisi misalkan dari ketika peleburan tahun 1994 ketika Galatama dan Perserikatan jadi satu, itu kan semi profesional, klaimnya semi profesional. Tapi saya tidak hendak mendefinisikan makna semi profesional itu seperti apa, profesional itu seperti apa, karena toh faktanya sampai sekarang ketika klaim profesional di liga sekarang ini kan masih banyak klub-klub yang tidak profesional, walaupun tajuknya klub profesional dan sebagainya. Tapi transisi dari awalnya ada Perserikatan dan Galatama menjadi semi profesional waktu itu, ya irisan-irisan itu masih ada, pengaruh-pengaruh politik itu masih ada, pengaruh politik praktis itu dalam klub-klub sepak bola gitu. Cuma kan akhirnya kan kalau berkaca dari Persebaya, misalkan Persebaya tahun 2009 itu kan baru terbentuknya PT Persebaya Indonesia itu sebelumnya kan ada persoalan-persoalan soal itu. Tapi karena ada teguran dari AFC, dari FIFA dan sebagainya, memotong problem-problem yang lama sama itu. Tapi memang sekali lagi saya tegaskan bahwa tentu kita tidak bijak ya, bukan tidak bijak, tapi tidak bisa memberikan kesimpulan absolut bahwa ketika perserikatan itu atau perserikatan adalah kompetisi sepak bola yang memang itu tingkat kualitasnya lebih rendah daripada Galatama, tidak semacam itu, karena dibuktikan oleh fakta-fakta prestasi dan sebagainya. Nah, itu bangunan sepak bola nasional yang tentu berbeda daripada pembangunan klub-klub sepak bola di Eropa yang memang waktu itu yang dominasi revolusi industri sudah ada. Misalkan pembangunan klub-klub lama yang tadi saya sampaikan, Liverpool, MU, West Ham United dan sebagainya itu ya karena memang bangunan dasarnya ketika revolusi industri itu sudah ada. Dan di kita masih zaman kolonial, artinya sepak bola masih hanya dijadikan dasar sebagai mungkin belum di level alat perjuangan sebenarnya, perjuangan untuk memerdekakan bangsa, tapi untuk menegaskan satu alat bahwa memang orang-orang pribumi itu di posisi yang sejajar dengan kolonial. Ketika waktu itu kan memang dari dokumen-dokumen yang kita dapat misalkan ada larangan bagi pribumi untuk main sepak bola dan sebagainya. Artinya pemaknaan sepak bola waktu itu mungkin levelnya bukan sebagai alat tempur, alat perjuangan yang di level tertinggi untuk membebaskan bangsa ini dari kolonial, tapi sebagai alat eksistensi, pengakuan bahwa orang-orang Belanda bisa main sepak bola, pribumi juga main sepak bola di level itu. Yang cukup mempengaruhi dinamika sepak bola nasional. Yaitu pendapat saya soal pengaruh politik dan sepak bola nasional. Tentu masih pembahasan umum. Nanti juga akan coba saya jelaskan secara detail kira-kira pengaruh apa politik dengan sepak bola nasional dan pengaruhnya terhadap konflik di Persebaya sampai Persebaya tidak diakui. Tentu ada sambungan-sambungan. Nanti saya akan coba paparkan berdasarkan pengalamannya saya ketahui. Tentu tidak bisa sebagai kesimpulan absolut, kesimpulan menyeluruh, tapi pengalaman pribadi saya merangkai persoalan politik era lalu mempengaruhi sepak bola nasional hingga ada konflik di Persebaya itu akan saya tuangkan nanti dalam pendapat-pendapat selanjutnya soal itu. Berarti akan ada episode selanjutnya untuk membahas lebih detail lagi tentang tadi ngomong Persebaya berarti. Ya, akan ada nanti kan ada transisi misalkan soal pengaruh klub sepak bola yang awalnya itu modal pokoknya itu dari anggaran pemerintah berubah menjadi perseroan terbatas. Terus nanti akan ada irisan-irisan soal konflik Persebaya dan sebagainya. Yang menurut pendapat pribadi saya ada pengaruh itu. Nanti akan saya ulas tentang pergolakan atau konflik di Persebaya dan juga soal perjuangannya arek-arek bonek semuanya dalam mengembalikan Persebaya, sebuah fase gerakan kolektif yang itu mungkin pertama kali di dunia yang baru ada soal itu. Nanti di ulasan selanjutnya soal itu. Oke, kalau begitu kita akan tunggu bahasan-bahasan selanjutnya. Terima kasih Mas Anibaci atas waktunya. Terima kasih.